wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah ya pekerjaan yang paling agung, paling mulia, paling tinggi ya di antara sekian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau mau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita pada malam ini kita berkumpul di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan tempat ini sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita ini dinaungi oleh ribuan malaikat untuk melaksanakan suatu amaliyah manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini mendapat barokah karamah dari beliau. Insyaallah. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan sampai kepada tabi'in. Ya, semoga kita semuanya ini ya diberikan ya nikmat kesehatan, umur yang panjang semuanya. Amin. Ya, tadi saya perhatikan ya saya singgung ibu-ibu, bapak, bukan bapak-bapak, ibu-ibu dari awal tadi dengar apa yang dibacakan oleh petugas tadi. Kalau saya dengar tadi ada yang dibacakan oleh petugas manakib, katanya jangan berhenti berzikir walaupun disakiti orang. Kira-kira ibu bisa kira-kira tidak berhenti berzikir kalau disakiti orang? Maksudnya itu disakiti, diejek-ejek bu ya, dihina ya. Kira-kira ibu siap? Siap. Yang kedua yang saya simak tadi, ada kalimat yang mengatakan jangan sayangilah orang yang membenci kamu. Saya tanya ibu ya, kira-kira bisa ibu menyayangi orang yang membenci ibu? Ya. Ya, ini ya. Dari tadi ini kita ini harus menyimak tadi itu ya, supaya ya kita ini menyayangi orang yang membenci kita, supaya orang yang membenci kita itu juga bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia juga bisa ikut kepada kita. Ya, mudah-mudahan. Saya dengar tadi ya protokol mengatakan bahwa ikhwan dan akhwat di Sumatera Selatan ini ya sekitar 1000 ya, luar biasa. Kalau di Sulawesi bagian selatan itu ya saya belum bisa hitung berapa ya, di sini sudah bisa dihitung ya 1000 ya kurang lebih ya. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu
ya perlu kita menyayangi orang yang membenci kita. Jangan kita membenci orang membenci kita, tambah jauh. Ya, tidak akan dekat kepada majelis kita. Ya. Ikhwan dan akhwat yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini saya akan menyampaikan sedikit tentang fadilah zikrullah. Apa itu fadilah? Keutamaan. Iya. Jadi keutamaan zikrullah ya yang dijelaskan oleh salah seorang ulama kita bahwa fadilah zikir itu ada 35 macam. Ya, yang ditulis di buku ini ada 35. Jadi saya baca hanya sebagian sebentar supaya jangan terlalu ya jauh malam, kan masih ada acara selanjutnya ya, yaitu hatam tam. Ini hatam tam ini bisa sampai jam 2 malam ya. Ibu tahan kira-kira? Tahan, alhamdulillah. Iya itu ya. Iya, iya. Iya. Jadi fadilah zikir ini ya kita ini ya Allah berfirman wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Siapa yang mau beruntung di sini? Semuanya. Alhamdulillah. Tapi tadi saya lihat ada yang tidak berzikir. Kenapa? Karena begini. Tawaduk ya. Ya, apakah dia zikir hobi atau zikir apa tadi? Ya Allah. Ya, kalau zikir hobi kan tawaduk itu tunduk. Ya, tunduk. Ya, tapi jangan rapat kepalanya di pangkuannya. Iya. Ya, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah SWT. Jadi kalau kita mau beruntung, kita harus banyak berzikir. Apa itu zikir? Artinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya singkat-singkat saya karena ya saya lihat tadi sudah banyak yang ya merunduk ya. Jadi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan ada 35 fadilah zikir. Nah, di antaranya kalau bisa saya sampaikan 10 lumayan ya. Ya, dari 35 10 yang penting-penting makanya saya baca. Yang pertama, fadilah zikir itu Allah mengagungkan kamu. Jadi fadilah pertama itu kalau kita berzikir Allah mengagungkan kita. Ya. Ya, seperti dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu ya wala zikrullahi akbar. Zikir itu adalah ya pekerjaan yang paling agung, paling mulia, paling tinggi ya di antara sekian ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ya. Jadi kalau mau diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus berzikir. Kemudian yang kedua yaitu dekatnya malaikat kepada kami, kepada kita. Jadi kenapa dikatakan malaikat dekat kepada kita kalau kita berzikir? Karena malaikat itu senang mencatat pahala kalau kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat itu ditugaskan untuk naik turun melaporkan ya orang yang berzikir sampai selesai. Ya, seperti kita ini mulai dari maghriban tadi sampai ya insyaallah paling cepat jam 1. Sebentar ya. Kira-kira itu malaikat tidak bosan menunggu kita. Ya. Ibu-ibu yang di belakang, kira-kira malaikat yang menjaga kita sekarang tidak bosan kira-kira kalau sampai jam 1 kita ini sebentar ini. Ya ya. Ya. Alhamdulillah.
Ya. Ya. Jadi malaikat ya dekat kepada kita kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya fadilah zikir yaitu dekatnya Allah kepada kita sekalian. Ya kenapa? Ya karena Allah mengatakan aku dekat kepada pangkuan hambaku, abdiku yang berzikir. Ya, dekat sekali Allah bersama kita. Ya, makanya dikatakan ya Allah apabila kita berzikir maka Dia dekat kepada kita. Ya, bahkan dijelaskan di sini oleh ulama kita bahwa ya dekat dari pangkuan kita apabila kita berzikir Allah Subhanahu wa taala. Yang berikut menguatkan iman. Ya kemarin malam saya sudah jelaskan barangkali tentang ya meningkatkan iman, menjaga iman. Kalau mau menjaga iman, meningkatkan keimanan kita kepada Allah harus dengan berzikir. Ya. Tidak ada ibadah lain yang bisa mendekatkan kita dengan Allah sedekat-dekatnya selain zikir. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita istiqomah terus berzikir. Apa itu zikir jahar, apa itu zikir khafi, supaya kita dekat terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ya yaitu dijaga dari godaan setan. Kalau kita berzikir, setan lari kemana? Lari sembunyi. Tapi kalau berhenti zikir kembali lagi. Ya, kembali untuk apa itu setan kalau kita berhenti berzikir? Yaitu kembali membisik-bisik lagi kita. Ya, contohnya ya, saya berikan contoh. Ya, kita ini di tempat ini, kalau kita sementara berzikir, setan sembunyi. Tapi setelah berhenti berzikir, akan kembali lagi membisik-bisik kita. Ya, bu, itu di luar ada sendal baru. Sebentar kalau pulang, langsung kasih masuk kakinya. Pulang, jangan bilang-bilang sama temannya. Masuk lagi iblis. Ya, jadi perlu kita ya waspada supaya kita ini dijaga dari godaan setan selama kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya dijaga dari neraka. Ya yakinlah bu, orang yang berzikir itu dijaga dari neraka. Tidak akan dibiarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ada muridnya dimasukkan di nerakanya Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan mangkobah. Tidak hafal mangkobah keberapa itu. Syekh Abdul Qadir mengatakan, aku berdiri di depan pintu neraka. Apabila ada muridku yang ingin dimasukkan di dalam neraka, aku menghalanginya supaya tidak masuk neraka. Luar biasa jaminannya Syekh Abdul Qadir kepada kita. Itu namanya ya syafaat. Ya, jadi di samping Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada umatnya, juga Syekh Abdul Qadir diberikan keistimewaan akan menjaga muridnya untuk tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, terangnya hati oleh cahaya zikir. Orang yang berzikir itu hati dan kalbunya bersinar, bercahaya dengan cahaya zikir.
Bahkan hati dan kalbu orang yang berzikir itu tenang apabila berzikir. Ala bisikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang berzikir hati dan kalbunya tenang. Ya, tidak suka gosip orang. Kalian suka gosip di sini? Banyak. Kalau banyak yang suka gosip, cepat-cepat kembali berzikir. Ya, karena Rasulullah mengatakan jadidu imanakum. Ya, perbaharulah imanmu. Kalau melenceng sedikit, perbarui kembali cepat. Ya, dengan apa? Bikasrati qaulillah ilaha illallah. Iya, supaya dosa kita ini satu kali diucapkan kalimat la ilaha illallah, kalau ada wudu hancur 4.000 dosa. Ya, jadi cepat-cepat menghancurkan dosa kalau suka gosip. Iya. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya malaikat istirahat untuk mencatat keburukan. Jadi kalau kita berzikir, itu faedahnya zikir yaitu ya malaikat istirahat untuk mencatat keburukan kita. Jadi kalau suka ngosip, ya coba-coba zikir. Kalau sudah ngosip, zikir la ilaha illallah, ya supaya iya hancur. Ya, berikutnya yaitu zikir lebih utama daripada berhaji, bersedekah, dan ya perang. Ya. Kenapa dikatakan orang berzikir itu lebih tinggi pahalanya daripada orang berhaji? Kita sudah tahu ya, kalau di Indonesia ini naik haji itu minimal 70 juta. Kalau mau naik umrah minimal 25 juta. Ya. Kalau di Sumatera ini katanya 25 juta. Kalau di Sulawesi 27. Kalau mau umrah. Ya. Jadi zikir itu lebih utama daripada berhaji. Kenapa? Karena zikir bisa dilakukan di setiap saat, berdirimu, dudukmu, baringmu. Sedangkan haji dan umrah ada waktunya tertentu. Kalau haji 1 kali 1 tahun, ya wajibnya 1 kali, sunatnya berulang-ulang. Ada saya dengar setiap tahun naik haji. Iya, jadi Bu, kalau ada yang berniat setiap tahun naik haji, tolong diundurkan niatnya itu. Ya, begini Bu ya. Kalau kita sedekahkan kepada orang lain dinaikkan haji, orang lain dapat pahala, kita juga dapat pahala, jadi 2. Kalau kita sendirian pergi, orang tidak dapat bagian. Ya, jadi itu perintahnya Rasul ya. Jadi ya kita cari keluarga kita ya diumrahkan atau dihajikan supaya dia dapat pahala haji, kita juga dapat pahalanya sama dengan orang yang melakukan, tidak ada kurangnya. Iya, sama. Iya, tapi kalau kita ya mau, ya ingat Bu Pak, itu wajibnya haji sekali saja seumur hidup. Kalau sudah 2 kali 3 kali itu sunnah. Iya, itu wajib lagi. Iya. Jadi alangkah baiknya kalau kita ya sumbangkan kepada orang Bu, ya kepada suami kah, atau kepada anak kah, atau kepada ya saudara. Iya, lebih baik kita sedekahkan ya harta kita itu kepada keluarga kita yang dekat-dekat dari kita ya, supaya
pahalanya lebih tinggi daripada kita sendiri yang selalu ke tanah suci. Ya, kalau mau setiap hari haji, jangan setiap bulan, setiap hari. Kalau sudah sholat subuh 1 jam sesudah sholat subuh, sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan orang naik haji dan umrah, kata Rasulullah, sempurna, sempurna, sempurna. Tiap kali diulang Rasulullah. Berarti ya tiap hari kita bisa haji. Orang TKN orang TKN bisa, kalau orang syariat tidak bisa, tidak tahu ya. Jadi kita ini kalau mau haji dan umrah cukup ya di kamar kita ambil air wudu, ambil sajadah, sholat 2 rakaat. Kalau sudah muncul matahari 1 jam sesudah sholat subuh, namanya sholat isyraq ya. Jadi sholat isyraq itu sama pahalanya kalau kita naik haji dan umrah, sempurna pahalanya sama. Iya. Kemudian masih ada barangkali yang bisa sampaikan ya. Kemudian Allah memberi Nabi banyak daripada kepada orang yang memohon. Ya, begini ya. Ya. Jadi kita itu di dalam Al-Quran dijelaskan Allah SWT, wasakirina wasakirati a'addalahum maghfiratun wa ajran azima. Laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir, Allah sudah menyiapkan ampunan sebelum minta. Ya. Jadi sebelum kita minta ampun kepada Allah, kalau kita berzikir, Allah sudah siapkan. Janjinya Allah dalam Al-Quran. Ya. Apalagi kalau kita minta, karena tidak boleh juga tidak minta. Karena Allah mengatakan, siapa yang tidak bermohon meminta kepada aku, orang sombong namanya. Ya, jadi boleh minta, tapi jangan banyak Bu, karena Allah sudah siapkan. Ya, tanpa diminta Allah sudah siapkan ampunan kepada kita. Tidak sama dengan orang tidak berzikir, minta terus tapi tidak dikasih-kasih. Kenapa? Karena jauh dari Allah. Ya, kita ini orang dekat dari Allah. Ya, jadi berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang masuk TKN Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yaitu dengan ya kalimat la ilaha illallah. Saya sangat bersyukur dengan istri saya datang ke Sumatera Selatan ini, jauh-jauh dari Sulawesi Selatan ke Sumatera Selatan, selatan ketemu selatan. Ya, apa itu yang mempertemukan kita di sini? Tidak ada lain hanya dengan kalimat la ilaha illallah. Ya, seandainya tidak ada la ilaha illallah, kita tidak bertemu di sini. Ya, tidak bertemu. Karena tidak ada jalannya untuk kita bertemu. Ya. Jadi jalannya tadi kita bisa bertemu di sini karena ada ya la ilaha illallah yang diajarkan oleh guru musik kita melalui talqin zikir. Ya. Iman dan rahmat yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu tadi Bu. Ya, jangan terlalu banyak meminta kepada Allah. Allah sudah siapkan kita, berzikir saja. Ya, yang dipikirkan itu zikirnya saja. Ya. Kemudian yang berikut, orang yang memperbanyak zikir kepada Allah pada hari kiamat didudukkan di atas mimbar dari nur. Baik laki-laki maupun perempuan kalau banyak berzikir, nanti di yaumul kiamat dinaikkan di atas mimbar Allah Subhanahu wa taala dari mimbar nur. Akhirnya Rasulullah bangga kepada kita yang naik di atas panggung. Ya. Ya, jadi Allah menaikkan kita, Rasulullah mengatakan, aku bangga melihat umatku dimuliakan oleh Allah, dinaikkan di panggung nur. Ya. Jadi Bu, ya jangan mundur Bu. Ya, jangan sampai ada yang apa namanya yang membisik-bisik kita jangan berzikir bikin capek-capek itu pergi sampai rumahnya Pak Haji Samsul sampai tengah malam, lebih baik tinggal di rumah saya tidur. Nah, jadi
Ya ini harus dijaga, dilawan Bu, dilawan ya. Nah, kemudian yang berikut ya, yakinlah para ahli zikir nanti pada hari kiamat mendapat karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ini orang berzikir di yaumil kiamat itu mendapat karamah dari Allah, bukan hanya dari Rasulullah, bukan dari hanya dari Syekh Abdul Qadir, tapi Allah yang memberikan karamah kepada kita. Yang terakhir, di yaumil kiamah orang yang banyak berzikir mukanya bercahaya seperti bulan purnama 14. Ya. Jadi pada bulan purnama, terangnya itu bulan purnama. Kalau 14, 14, 15 itu sempurna ya, sempurna itu cahayanya. Begitulah cahaya wajah-wajah orang yang berzikir di yaumil kiamah nanti, insya Allah. Ya. Mudah-mudahan ya, apa yang saya bacakan ini dari 35 fadilah zikir ya, tadi ada yang 10 lebih barangkali yang bisa mensemangati ibu-ibu, bapak-bapak supaya senantiasa istiqomah berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, baik dalam keadaan berdiri maupun duduk ataupun berbaring. Jangan lupa berzikir, apa itu zikir jahar atau zikir khafi ya. Kalau tidak mau diketahui zikir khafi ya, rahasia saja, kalbunya saja yang bergerak-gerak di dalam Allah, 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 Allah. Ya, ya itulah tadi ya hikmah atau fadilah ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang membawa ya manfaat kepada kita sekalian, terutama pada diri pribadi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi bisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.